Pemilihan kepala daerah segera digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Rakyat akan segera merayakan pesta demokrasi dengan memberikan hak suaranya masing-masing. Dengan demikian, maka para kandidat harus bersaing sehat untuk merebut hati rakyat dengan paparan visi misi yang masuk akal dan berpotensi menjawab kebutuhan rakyat sehingga diterima di hati rakyat agar tak salah dalam menjatuhkan pilihannya nanti. Pada hari Selasa 23 Juli kemarin, salah satu kandidat Bupati Kabupaten Kerom, Hans Peter Sumel SH, kepada wartawan memaparkan visi misinya di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Peter dalam keterangannya mengatakan bahwa visi besarnya adalah mewujudkan manusia Kerom bangkit, mandiri, maju, dan sejahtera dengan berfokus pada penataan Kerom sebagai rumah bersama untuk masa depan Kerom yang lebih baik. Hans dalam mewujudkan visinya itu akan dilakukan melalui tahapan misi yang lebih terfokus pada suara aspirasi masyarakat yang diserap Hans selama ini dengan harapan bahwa suara aspirasi itu dapat terjawab saat dirinya menjabat nanti sebagai Bupati Kerom. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Nama saya Hans Peter Sumel, calon Bupati Kabupaten Kerom. Visi misi saya pertama, Visi adalah memanusiakan manusia Kerom, bangkit, mandiri, maju, dan sejahtera. Misi saya, untuk menerjemahkan misi ini, saya masuk dalam konsep pertama adalah Kerom sebagai rumah kita bersama. Dengan rumah kita bersama ini, kita perlu tata dari berbagai aspek. Pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, infrastruktur, dan juga perekonomian. Yang paling penting nanti saya menggagas nanti ke depan adalah pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, juga pertambangan rakyat, dan juga pendidikan. Karena saya sesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Visi misi saya lebih pada aspirasi masyarakat yang selama ini saya dengar, melihat, dan saya berpikir bahwa ini penting kita angkat sebagai pemerintah daerah, punya komitmen, wajib mendengar aspirasi rakyat. Setelah itu kita rumuskan di dalam rencana pembangunan daerah, disamakan dengan pembangunan nasional, rencana pembangunan nasional. Yang paling penting adalah setelah saya terpilih 100 hari kerja adalah penataan birokrasi pemerintah. Tata kelola pemerintahan itu sendiri saya benahi 100 hari. Setelah itu saya akan mencoba untuk susun dalam rencana pembangunan daerah di dalam musrembang. Kita akan susun program-program yang strategi sehingga program-program itu dapat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Khusus wilayah Kabupaten Kerom itu wilayah perbatasan, dan ini secara ekonomi global ini adalah serambi depan bangsa. Sehingga Kerom ini perlu kita tata dengan baik. Hans Peter Sumel mengatakan juga bahwa jika terpilih nanti, maka dirinya akan berfokus pada pendidikan dengan menganggarkan dana miliaran rupiah di setiap tahun bagi kebutuhan mahasiswa asal Kerom guna mewujudkan sumber daya manusia Kerom yang berkualitas dan berdaya saing ke depan, termasuk memperhatikan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah dan juga memperhatikan tenaga guru yang menurut dia selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kerom. Dan saya berkehendak kita mulai dengan sumber daya manusia dan pertanian. Itu lebih titik pada itu. Untuk sumber daya manusia ini, kasihan selama ini adik-adik mahasiswa mereka mengeluh tentang biaya siswa dan sebagainya. Untuk itu, untuk mahasiswa setiap tahun saya akan plotkan itu 30 miliar supaya mahasiswa jangan lagi setengah mati cari uang dan juga terlambat bayar SPP. Saya akan mencoba untuk setiap tahun saya plotkan anggaran 30 miliar. Sehingga di sana kepentingan mereka adalah fasilitas belajar. Yang kedua, makan minum mereka. Jangan lagi mereka sekolah selesai itu mereka pergi lagi dorong gerobak atau cari uang. Akhirnya ilmunya setengah-setengah. Tapi ke depan betul-betul full. Pemerintah daerah memperhatikannya dengan full. Sehingga adik-adik berkualitas, belajar dengan tenang, tidak perlu lagi pikir makan, pikir pakaian dan segala macam, sehingga mereka tenang dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sarana dan prasarana pendidikan itu kita perlu bangun.
bukan bangun selesai kas tinggal, tetapi tenaga guru juga kita perhatikan. Kasihan selama ini kita soroti tenaga guru-guru tidak mengajar dengan baik dan segala macam, tapi kesejahteraan mereka juga kita tidak perhatikan. Maka ke depan kesejahteraan guru juga kita perhatikan. Di samping itu masih ada beberapa hal penting lainnya terkait misi Hans dalam membangun Kerom ke depan yang akan kami sajikan pada episode kedua mendatang. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan Pilkada yang akan terus kami beritakan melalui beberapa program RDTV, di antaranya Bisnis RDTV News dan Sosok Tokoh Kita. Kontributor RDTV mewartakan dari Jakarta.